Selamat siang, Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi. Izin perkenalan, Bu. Nama saya Dima S. Berkembang dari AK 606. Ingin melaporkan UAS saya. Yang topik yang saya ambil pada UAS kali ini adalah konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki penuh. Oke. Pertama-tama, pendahuluan, saya akan menjelaskan terkait konsolidasi. Hmm, Hari ini kita akan membahas tentang topik penting dalam akuntansi keuangan lanjutan, yaitu konsolidasi laporan keuangan untuk anak perusahaan yang dimiliki 100% oleh entitas induk. Ada pula konsolidasi dilakukan ketika induk memiliki 100% saham anak, dan dikarenakan tidak ada kepentingan non-pengendali, maka proses lebih sederhana, namun eliminasi tetap diperlukan. Ada pula poin-poin untuk ada pula langkah-langkah konsolidasi yang harus dilakukan adalah pertama, menggabungkan semua akun aset, liabilitas, pendapatan, dan beban induk dan anak. Kemudian, eliminasi investasi induk terhadap anak, terhadap ekuitas anak, yaitu modal dan laba ditahan. Yang terakhir adalah menghapus transaksi dan laba internal, misalnya penjualan barang antar entitas, utang atau utang antar entitas, dan terakhir adalah dividen ataupun beban bunga. Konsolidasi dilakukan saat entitas induk atau menguasai penuh anak perusahaan, yaitu memiliki 100% saham. Meskipun sederhana, tetapi penting, sangat penting untuk menghapus transaksi internal agar tidak terjadi penggandaan pendapatan ataupun aset. Berikutnya, maaf sebelumnya saya akan memberikan contoh terkait langkah-langkah konsolidasi tersebut adalah jika PT Induk menjual barang ke PT Anak, grup usaha belum benar-benar mendapat laba jika barang-barang belum dijual ke pihak luar. Kemudian ada contoh soal, PT Induk membeli 100% saham PT Anak senilai 500 juta. Pada awal tahun, saldo ekuitas PT Anak saat akuisisi adalah 300 juta, dengan modal 300 juta dan laba ditahannya 100 juta. Selama tahun berjalan, PT Induk menjual barang ke PT Anak sebesar 100 juta, dengan laba 20 juta tersebut. Sampai akhir tahun, sebar dari barang tersebut belum dijual ke pihak luar. Pertanyaan yang saya berikan adalah, pertanyaan yang dapat saya berikan dari uh, statement tersebut adalah, pertama, bagaimana proses eliminasi investasi dalam konsolidasi, dan yang kemudian adalah berapa laba yang belum direalisasi yang harus dieliminasi. Jawaban yang dapat saya berikan untuk pertanyaan pertama adalah eliminasi investasi dilakukan dengan menghapus akun investasi pada PT Anak sebesar 500 juta dan mengeliminasi terhadap modal 300 juta dan laba ditahan 100 juta. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu berapa laba yang belum direalisasi yang harus dieliminasi adalah 50% dikalikan 20% yaitu 10 juta. Karena separuh barang belum dijual ke pihak luar, maka laba belum direalisasinya adalah 10 juta. Jumlah ini harus dieliminasi dari laba konsolidasi dan nilai persediaan dalam konsolidasi. Oke, kesimpulan yang dapat saya berikan adalah konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh merupakan proses penting dalam akuntansi keuangan lanjutan untuk menyajikan informasi keuangan yang utuh dan andal dari suatu grup perusahaan. Walaupun tidak melibatkan kepentingan non-pengendali, proses ini tetap memerlukan perhatian khusus, terutama dalam mengeliminasi investasi induk terhadap anak serta transaksi dan laba yang belum direalisasi antar perusahaan. Dengan melakukan konsolidasi secara tepat, laporan keuangan akan mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja operasional grup usaha secara menyeluruh serta menghindari pendanaan aset, pendapatan, dan laba yang tidak nyata. Hal ini memberikan transparansi dan keandalan yang dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan, baik internal maupun eksternal. Berikut referensi yang saya ambil. Semua proses ini merujuk pada PSAK 65 yang mengatur laporan keuangan konsolidasi. Juga dapat dipelajari lebih dalam dari buku Intermediate Accounting oleh Keso dan Akuntansi Lanjutan oleh Rudianto. Sekian paparan dari saya, Bu. Saya mohon maaf apabila banyak kurang. Terima kasih.